Mas Jamal ini mau tanya apa? Monggo Mas. Ini ada kopinya, saya tadi disuguhi kopinya tuh namanya Kultro juga. Jadi Kultro itu slogannya, movementnya Mas Jamal sejak dari dulu, sebelum saya kenal sudah pakai nama-nama Kultro ini. Mungkin nama grup dance-nya juga mungkin pernah dikasih nama Kultro juga kemungkinan besar. Enggak sih, kalau Kultro lebih ke dulu mau movement lah Mas, ingin bikin sesuatu nih buat anak-anak komunitas, tapi apa lewat apa, terus pikir nama Kultro aja, kan plesetan dari culture, terus sama true-nya ya, culture yang budaya yang benar ya. Terus punya tagline yang mana inspiring people to live their culture. Jadi tamu-tamu yang dipanggil di acara podcast ini yang sekiranya menurut aku pribadi bisa menginspirasi teman-teman. Kayak Mas Dina kan sekarang udah hasilnya bisa jadi sosok yang orang-orang yang selama ini mikir gambar ki sudah diopo, terus emang sekolah iso nggo nguripi keluarga ya. Nah, makanya datangi Mas Dina buat membuktikan nek sekolah iki iso dadi akeh. Yeah. Mas Dina mulai gambar atau terjun ke dunia ini tuh dari kapan Mas? Kalau saya mau bilang jawab pertanyaan yang semula tadi, kegelisahan seniman tuh, saya itu sudah merasakan apa ya namanya ya, ketidakpercayaan, keraguan-raguan masyarakat kepada profesi seniman, khususnya seni lukis, khususnya pelukis atau ilustrator atau desainer grafis. Itu tahun 80-an ketika saya masih SD itu, ketika ditanya cita-cita, nah saya jawabnya itu seperti seolah-olah salah. Saya jawab ketika ditanya guru saya SD, tidak tahu kelas berapa, kelas 1 atau kelas 2. Kamu cita-citanya besok mau jadi apa? Lainnya jawab dokter, tentara, polisi, guru, pegawai negeri, atau pokoknya yang idealisnya masyarakat, yang jadi paradigma di masyarakat yang ideal, seperti itulah cita-cita. Dokter, presiden, ya pejabat, seperti itu. Nah, saya jawab waktu itu jadi pelukis, belum kepikiran desainer grafis karena tahun 80-an belum ada cita-cita itu, nggak ada istilah desain grafis itu. Walaupun mungkin di dunia luar sudah ada ya, sudah dikenal teori desain grafis semacam itu sudah ada, cuman di Indonesia tahun itu ngomong desain grafis ya nggak mungkin. Saya cuman jawabnya, pokoknya saya mau jadi pelukis, seniman gambar. Nah, ketika saya menjawab itu, guru saya ketawa, ya ketawa kayak nggak yakin, bukan mengetawakan ngece, nggak menghina, nggak, cuman seperti nggak percaya lah. Kalau kamu mau jadi pelukis, apa bisa hidup nanti, apa bisa apa ngopeni keluarga, nggak gitu, apa bisa menghidupi keluarga. Nah, teman-teman pada ketawa semua pada waktu itu, saya ingat. Nah, saya merasa bahwa cita-cita saya tuh kok salah nih, cita-citaku sih. Tapi mungkin Tuhan sudah naruh cita-cita itu dalam hati saya sejak saya lahir ya mungkin ya. Jadi cita-cita itu enggak ada niat sama sekali saya rubah sampai saya kerja, sampai saya memantapkan diri jadi ilustrator atau desainer kaos, t-shirt khususnya. Mulainya kapan Mas Dina masuk itu? Jadi awalnya gini, tahun 2000 saya lulus dari Dinus Teknik Informatika, bukan DKV. Udinus. Alumni ku sama tos. Jadi kita sama-sama Dinus. Halo Pak Edi, kalau lihat ini ya. Pak Edi Nur. Sehat terus Pak Edi Nur. Sudah berhasil menelurkan sarjana desain grafis dari Teknik Informatika. Tangan Pak Edi. Jadi saya itu teknik informatika, harusnya coding, programming, database, terus algoritma internet, website, ya gitu-gitulah. Harusnya seperti itu, bikin aplikasi. Tahun 2000 jangan dibayangkan seperti sekarang, semua kebutuhan internet, kebutuhan komputer itu sudah user friendly, enggak. Tahun 2000 ke sana itu susah, 90 ke 2000 itu tahun-tahun sulit untuk menjangkau internet masih mahal, kecepatannya masih pakai kabel, line telepon, terus harus chat itu enggak semuanya bisa, masih pakai MRC, harus ke warnet, telepon itu masih cuman bisa untuk telepon dan SMS. Nah, tahun 2000 saya lulus, itu kan masa transisi nih, internet belum sebesar sekarang ini, belum secanggih sekarang ini.
masih kebutuhannya untuk browsing, kirim email kayak gitu. Jadi masa transisi antara analog ke digital. Semua kalau pas masa transisi itu akan sangat butuh tantangan yang harus ditaklukkan. Nah, tahun 2000 itu saya ingat ketika mau bikin TA, tugas akhir saya D3 Teknik Informatika, bikin program. Sama lagi, Mas. Aku yang multimedia. D3 ya. Nah, D3. Nah, jadi saya itu mau bikin animasi saja, cari buku Photoshopnya waktu itu Photoshop 5 saya ingat. Itu cuma satu tok di perpusnya Dianus Wantoro. Itu saya mau minjem itu harus nunggu dikembalikan dulu baru saya bisa. Itu Photoshop buku panduan bikin teks agak gimana gitu, ada efek-efeknya, efek glue, efek jadi kristal, jadi kaca kayak gitu, kayak ada tetesan air. Itu tahun 2005 sudah canggih kalau bisa bikin kayak gitu. Nah, tahun 2000 itu maksud saya tahun 2000 itu saya lulus bikin animasi game. Sekarang sudah tidak bisa di running di komputer karena skripnya beda dan kecepatan komputernya sudah terlalu jauh. Karena saya waktu itu bikin animasinya, gamenya dengan kecepatannya sesuai kecepatan prosesor komputer pada waktu itu. Kalau dijalankan sekarang baru di run action-nya sudah game over. Jadi tidak bisa. Nah, pakai Dolby Mas. Pakai Mas, visual. Oh, Visual Basic. Enggak pakai yang Pascal itu apa? Visualnya Dolby bukan? Dolby. Nah, itu berarti Dolby waktu itu. Nah, apa Turbo C++ ya aku malah? Malah Turbo. Pakai Turbo C. Yang tahun-tahun sekarang enggak kenal lah. Ya kayak kemarin dulu pemilu katanya pakai apa? Fox Pro apa aja. Ya kayak gitu, pokoknya enggak kenal lah program-program gitu. Sekarang programnya banyak banget, sudah bagus-bagus, sudah user friendly, sudah visualnya bagus, gampang lah lebih gampang sekarang daripada tahun-tahun dulu. Karena programming tahun dulu itu seperti harus bisa bahasa Inggris, menerjemahkan interpreternya ke bahasa mesin kayak gitu-gitu. Sulit sekali. Saya aja lulus, puji Tuhan, itu beruntung sekali saya bisa lulus. Saya sudah takut banget saya tidak bisa lulus karena ujiannya TA sangat sulit, ternyata tidak juga. Saya dapat ujian TA-nya dapat A, sidangnya cuma 15 menit, masangnya komputer dan monitor gitu 10 menit, sidangnya cuma 5 menit, tidak ada dibantai pertanyaan karena saya menguasai programnya, dosennya tidak bisa bertanya, saya sudah jelaskan programnya sudah selesai, cuman direvisi di redaksional kata di di tekstualnya, deskripsinya itu aja sih. Nah, menjawab lagi pertanyaan tadi, tahun 2000 saya lulus, 2003 itu 2000 sampai 2003 itu saya punya masa-masa blur, masa-masa tidak jelas. Semua pasti mengalami masa-masa tidak jelas, itu pasti setiap pemuda Indonesia, pemuda di dunia ini, semua pemuda atau generasi muda itu pasti mengalami masa-masa di mana saya pernah kelam, pernah blur, tidak jelas, pengangguran, ya udah, tapi kerja, orang kuliah, itu ada pasti. Saya merasakan tahun 2000 sampai 2003, sampai akhirnya tahun 2003 ada satu lowongan pekerjaan di PT Arindo Garmen Tama Semarang, itu pabrik garmen, suppliernya Matahari Department Store, khusus supplier baju anak-anak Little M, Kids to Aero Kids, masih Matahari yang di semua yang seluruh, jadi suppliernya untuk seluruh Matahari di Indonesia. Nah, saya salah satu suppliernya itu ada di Semarang, ada di Bandung juga, ada di Jakarta. Nah, saya ikut salah satu suppliernya yang menyuplai baju-baju. Jadi Matahari itu tidak punya pabrik tapi punya merek untuk dibikin di vendor-vendornya kan gitu. Saya salah satu desainer di vendornya yaitu PT Arindo Garmen Tama. Tahun 2003 itu saya ada di persimpangan jalan karena saya punya bakat menulis juga, pengen jadi penulis pada waktu itu. Pengen jadi penulis, entah cerpen, entah novel kayak gitu. Tapi delalah saya memang dari kecil tidak pernah menghapus cita-cita itu dari hati saya. Saya tetap pokoknya gambar, pekerjaannya pokoknya saya gambar, menuangkan tangan saya jadi gambar, ide-ide di pikiran saya jadi gambar, intinya gitu. Nah, tahun 2000 itu saya di persimpangan jalan di tahun 2003, apakah mau menulis atau melukis, nah menggambar.
Nah, saya dapat pekerjaan pertama kali ya menggambar itu. Jadi tahun 2000 sampai 2003 ini pekerjaannya macam-macam, ada di toko, jadi apa supervisor toko, ada apa di bangunan jadi tukang kayak gitu-gitu, pernah di AC juga, servis AC juga pernah. Berarti masih serabutan sana sini Mas? Ya tahun 2000 sampai 2003 itu enggak jelas lah pekerjaannya. Ada bantu teman di supplier mebel untuk ekspor juga pernah. Nah sampai akhirnya wah saya mantep ini tahun 2003 saya dapat pekerjaan di baju anak-anak itu, gambar desainer grafis di baju anak-anak, sampai tahun 2009 di PT Arindo itu. Dan sejak saat 2003 itulah saya berkata dalam hati, ini cita-cita saya sudah tercapai, sudah ini cita-cita saya ini, istilahnya kayak goalnya sudah tercapai lah. Milestone pertama saya yaitu dapat pekerjaan sesuai dengan keinginan, hobi, dengan apa yang sudah dicita-citakan itu. Jadi tahun 2003 terus langsung ikut Tritless enggak, tahun 2003 saya kerja, terus 2004 saya kenalan sama istri saya di pabrik itu juga. Jadi berarti setempat kerja. Dapat pekerjaan, dapat istri. Tahun 2004 kenalan, 2000 sampai 2005 pacaran, terus menikah tahun 2005. Kemudian ikut Tritless tahun 2005 Juni. Oh berarti pas kerja di situ Mas belum mulai ikut Tritless? Belum, 2003 belum. 2003 sampai 2005 itu belum ikut Tritless. Join Tritless itu tahun 2005. Setelah beberapa bulan saya menikah. Setelah menikah beberapa bulan itu saya dikasih tahu link Tritless itu sama teman kerja saya di Arindo tadi. Din, iki ono situs sapi. Apa? Iki kontes desain kaos tahun 2005 itu. Formatnya masih kontes ya dulu? Dari dulu sampai sekarang masih kontes Mas Tritless itu. Cuman ketambahan sekarang ada artis shop itu, atau lapaknya artis itu, toko artisnya. Nah, tahun 2005 itu teman saya ngasih tahu itu. Sebenarnya saya sudah pernah lihat gambar-gambarnya di warnet itu, banyak orang download desain-desain grafis bagus-bagus, ini gambarnya tekan di, saya cuma nggak tahu linknya. Dan delalah teman saya itu ngasih linknya itu. Pertama saya kali buka, wah keren ini. Orang submit desain, ngirim desain, kemudian di voting antara 1 sampai 10 waktu itu, 0 sampai 10, sekarang 0 sampai 5 votingannya, ukurannya ngevote nilainya, terus bisa dikomentari dari seluruh penjuru dunia oleh membernya Tritless. Itu kan bentuk baru lah, bentuk komunitas yang baru, unik gitu loh. Jadi kita desain diapresiasi oleh banyak orang di seluruh dunia, tidak cuma dari Indonesia, ada dari Amerika, Kanada, Inggris, dari Jerman, dari Australia, dari Jepang, Malaysia, pokoknya tempat grup di situ saling mengkomen. Dan bagusnya Tritless di tahun 2000, Tritless berdiri tahun 2000, terus saya join 2005, jadi 5 tahun setelah Tritless berdiri. Jadi saya ikut Tritless itu sudah 15 tahun berarti. Ini kerja lumayan ya, loyal ya. Nah, tahun 2005 itu saya join, nggak langsung menang juga. Jadi komunitas ini bagus waktu itu. Jadi mereka mengutamakan apresiasi kepada seni gitu, apresiasinya tinggi. Jadi yang menang pun juga desain-desain bagus. Tritless sendiri memang mengutamakan ide ya, tidak hanya sekedar eksekusi desain yang bagus, artistik doang gitu, enggak. Cuman lebih pada idenya bagus enggak, eksekusi nomor 2-nya. Konsepnya ya, betul. Konsepnya bagus dulu enggak. Eksekusi itu wah banyak loh desain Tritless yang kadang ngaco, yang apa secara artistik itu apa, gambar apa, tapi ya itu memang yang sedang trennya seperti itu, yang sedang dicari orang seperti itu. Ya nanti kalau mau lihat contohnya itu Foxiver itu. Foxiver itu gambarnya benar-benar wah, gambar 5 menit mungkin pakai marker gitu, pakai spidol 5 menit sudah jadi mungkin, atau 1 menit jadi. Tapi konsepnya bagus. Itu cuma line tok, line, nggak ada fil warnanya gitu. Enggak ada hitam putihan, kadang line, kadang blok gitu. Gambarnya seringnya kucing-kucing Foxiver itu. Nanti kalau kalian mau ketik di Google gitu, Foxiver Tritless gitu, FOXSHIVER gitu. Foxiver itu gambarnya sederhana, simple, tapi konsepnya bagus. Jadi kalau di Tritless memang mengutamakan ide, konsep, layout dan eksekusi teknis artistik nomor 2-nya. Walaupun tidak mengabaikan artistik, banyak juga yang artistik bagus dicetak juga. Tapi tetap mesti ada konsepnya gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan apa bisa menghidupi, apa menjanjikan lah desainer itu. Langsung ke pertanyaan Mas Jamal tadi ya. Ya, terbukti lah bagi saya
sudah cukup membuktikan bahwa pekerjaan ini menjanjikan. Bahkan mungkin sekarang jadi kayak semacam di budaya anak muda sekarang, kalau masuk DKV itu keren. Iya. Kalau masuk multimedia atau kampus-kampus yang desain grafis atau broadcast atau multimedia seperti itu keren lah. Tapi esensinya bukan sekedar kerennya, tapi benar enggak kamu memang cita-citanya itu memang kepingin jadi desainer grafis, kepingin jadi ilustrator, kepingin jadi apa di iklan, advertising atau bikin multimedia apa. Itu kembali lagi ke hati, bukan soal aku mleburinnya dan keren lah, mleburin DKV itu biar keren, enggak gitu. Balik ke passionnya ya Mas Ibrahim. Kembali ke passion, kepada cita-cita awalnya, kepada goal hidupmu tuh, life goalmu itu nanti apa? Kalau cuman mengikuti wah kayak saya jadi desainer grafis isi trending ya, isi viral ya. Saiki akeh wong butuh gambar ning Instagram, ning feed, ning story kok gambare apik-apik. Kok itu ngetren ya. Ah tak mlebu di kafe. Itu nanti di tengah jalan bisa ngelepeh, bisa nggak bisa ngegas lagi karena ya nggak esensinya nggak di situ. Iya, nggak dari awal ya. Terus itu Mas Dina waktu mulai Treatless itu kan nggak langsung menang kan? Terus setelah berapa puluh desain Mas? Ya, itu sering kali jadi apa ya, momentum saya untuk jadi punya quote yang terkenal. Never give up but keep it up. Jangan pernah nyerah tapi terus tetap bergerak, tetap apa di atas gitu loh. Jadi jangan menyerah tapi terus bertahan, terus maju. Never give up but keep it up. Tetap di atas, tetap semangat. Maksudnya gini, mungkin desain yang selanjutnya yang jadi desain juara atau desain gemilangnya, desain golden ticketnya lah. Karena saya ikut Treatless 2005, baru menang itu tahun 2006, 1 tahun setelah saya join itu baru menang. Itu desainnya ya sudah berpuluh-puluh, sudah 43 desain. 43 desain. Ya. Ke 44 baru menang. 4 baru menang. Ya. Kalaupun saya mau nyerah sudah ada alasan ya Mas. 40 wis cukup lah di alasan. Rak payu desainku aku tak ganti cita-cita iso sih. Cuman saya itu dari kecil termasuk anak yang ngeyelan. Ngeyelan tuh nek urung tercapai ndak bakal nyerah. Belum puas, belum tercapai ndak akan berhenti berusaha berjuangnya. Apapun kalau saya belum tercapai ndak akan saya selesaikan. Pasti akan terus saya kerjakan itu sampai tercapai. Nah, sikap konsisten kayak gini tuh yang masa senang akhirnya. Oh ternyata ada bagusnya kalau orang ngeyel itu ya. Ngeyel dalam arti orang dikandani itu ndablek nih, dikandani rak. Nek ngeyel tuh semacam gigi gitu loh. Bahasa Indonesianya itu gigi apa ya, ulet, ndak mau nyerah gitu loh. Nah saya ngeyel, pokoknya saya harus menang. Baru ke 44 menang. Ya saya bilang gini, bahwa desain saya itu punya nasib sendiri-sendiri. Kita menciptakan desainnya ya bisa laku di Treatless. Akhirnya yang ke 40 itu tadi enggak, terus semuanya enggak laku. Ada yang dibeli sama Unity waktu itu, beberapa desain di DBH juga ada, di Lafresh juga ada, ya bernilai ribuan dolar juga, ada ribuan euro juga. Tahun 2005 waktu saya ikut itu hadiah Treatless itu satu desain dikasih exclusive rights-nya apa, biaya upfront cash dibayar di muka itu 1.500. 1.500 buat satu desain. Ya. Terus kalau nanti cetak ulang, kalau itu sudah habis, ada kabar email dicetak ulang itu dapat 500. Bisa per bulan, kadang 3 bulan baru habis dicetak ulang itu dapat 500. Jadi satu cetak itu berapa pieces Mas di sana? Ya kira-kira kayaknya per size itu antara 50 sampai 100. 50 sampai 100. Ya, terus size-nya itu S sampai double XL kayaknya, cowok cewek waktu itu ya, tahun itu. Tapi sekarang itemnya banyak banget, sampai ke casing HP dan sebagainya. Oh, berarti nggak cuma di kaos sekarang? Enggak, banyak banget Mas. Ada mug, casing HP, spray, backup kamar mandi, apa tabirnya itu, terus keset, terus bantal kursi, kayak gitu. Jadi tahun 2005 saya join, 2006 baru menang. Nah itu makanya dapat slogan tadi, jangan pernah menyerah, tetaplah berusaha terus, tetaplah semangat terus di atas, jangan pernah menyerah. Karena nggak tahu kalau saya berhenti di 43 padahal tinggal 1 nih. Nah karena saya pertanyaan gini,
endurance kita, kegigihan kita, ikhtiare nek basa Islami ikhtiare menungso, kuwi akan menemukan momentum ketika ikhtiare menungso, usahanya kita itu bertemu dengan tangannya Tuhan yang mau memberi berkat kepada kita. Itu momentum. Momentum itu tidak akan tercapai kalau kita berhenti. Padahal tinggal 1 senti ki. Tangan Tuhan sudah siap berkati, mandek kalah. Ya wis sak sido piye. Nah, padahal kesempatan momentum seperti itu tidak bisa balik lagi. Nah, kita harus mampu meraih berkat yang mau diberikan Tuhan pada kita. Dengan cara apa ya tadi, usahanya kita kentang ndak, ikhtiare, ya dongone kita, sikap hidup kita itu juga pengaruh. Konsistensi. Nah, jadi akhirnya ketika usaha manusia bertemu dengan berkat yang sudah disiapkan oleh Tuhan itu, nah namanya itu momentum kita untuk berjaya, untuk waktuku, gemilanku, suksesku. Ada hasilnya. Achievementnya kecapai. Nah, itu sih yang saya pikir waktu itu. Nah, 2006 baru menang, habis itu ya sudah kayak semacam menang Tritos itu kayak semacam portofolio yang mampang-mampang lah, yang wis jagoan lah gampangnya. Jadi ketika menang Tritos itu situs-situs lain langsung lirik. Jadi desainnya diminta di Seatwood, di Gujo waktu itu ada, terus di mana lagi ya, banyak Lafresh, dan diganti baju lokal juga tahun 2010-an tuh ada situs diganti baju di Indonesia, gantibaju.com. Sekarang sudah tutup tahun 2012 atau 2011 kayaknya. Tidak begitu lama. Nah, di situ diganti baju juga jadi desainer ranking 1 terus selama bertahun-tahun. Belum ada yang ngalahke sampai situsnya tutup. Ya sudah. Kalau POD di Indonesia, rate harganya juga bagus apa enggak, Mas? Kalau buat kita sebagai desainer atau sellernya gitu. Kalau POD kayak semacam tis.co.id itu ya, saya enggak bisa ngomong bagus apa enggak, karena saya belum Printeos kayak gitu juga ya. Saya enggak berani ngomong karena saya bukan pelakunya, enggak pernah jadi submission membernya atau kontributor artisnya, enggak. Jadi saya enggak bisa ngomong, enggak banyak apa enggak, saya enggak bisa ya. Karena nggak tahu, belum pernah merasakan. Ya. Jadi royaltinya dapat berapa itu nggak bisa. Tapi kalau untuk royalti di luar tuh bagus sih, untuk ukuran kurs Asia ya, kurs Indonesia ke dolar Amerika bagus. Tapi untuk desainer Amerika atau Eropa atau Asia Pasifik gitu ya, itu agak kurang karena kursnya kan hampir deket-deket gitu ya, euro sama US dollar gitu kan deket. Jadi ya dapatnya ya enggak se-worth it kita. Kalau kita kan dapat $1 sudah kayak 13.000, 14.000. Rasa ke sana dapat $1 ya receh banget toh. Nah, kemarin itu sempat di Tritos itu ada pergunjingan karena di briefingnya Tritos di submission brief itu kan ada desainer akan mendapatkan royalti sebesar 1 sampai up to $20. Nah, kenyataannya beberapa kali ada yang melihat cuma dapatnya $1. Nah, $1 ini ternyata didapati ketika ada sale, kan nilainya tidak bisa penuh ya. Akhirnya royaltinya jadi cuma $1. Tapi ketika kita bisa menjual nilai barang-barang item yang nilainya mahal kayak mama spray, sepatu, terus kayak tas punggung kayak gitu, itu kan nilainya sama kaos mesti lebih mahal, item-item produk seperti itu. Nah, nanti royalti bagi hasilnya juga lebih tinggi. Mama kayak spray gitu bisa $9, kayak kanvas itu berapa dolar, $5, $4 gitu. Nah, jadi di Tritos itu sekarang modelnya enggak lagi upfront cash yang 1.500 atau 2.000 gitu, tapi setiap menang atau langsung. Jadi Tritos sekarang ada 2 mas, kontes di tritos.com atau kita langsung bisa jualan di Artishop-nya. Kita tidak ikut kontes, bisa kita desain langsung kita upload PNG nya, transparan PNG ukuran 4.200 kali 4.800, ukurannya segitu, nanti ada panduannya gitu, di upload langsung nanti digenerate di produk-produk mereka, sepatu,
kaos, mug, stiker, buku notes, terus casing HP itu langsung digenerate kayak upload dari mereka, kayak di publik lah, kayak seperti itu. Jadi langsung itemnya kelihatan mau diwarna apa, itu kita tinggal milih select colornya apa, terus mau dipasang di produk apa aja, kita terserah, kita bisa di select all atau select no one, atau dipilih beberapa yang mau kita pasang desain kita di situ, produk apa aja. Itu di Artishop. Nah yang satunya Retros.com di kontesnya. Kalau di kontes ini yang untuk kontes reguler yang tanpa tema atau istilahnya tema bebas, itu enggak ada upfront cash-nya lagi, enggak ada bayaran langsungnya. Oh, enggak ada. Yang ada bayaran langsungnya cuman yang bertema khusus, umpama yang sekarang temanya hub, pelukan, atau tema kemarin umpama api, atau temanya kemarin lagi tentang apa, seperti itu, vintage, retro, atau pokoknya yang bertema. Sekarang karena ada pandemik seperti ini, diturunkan nilainya jadi 500. Ya bisnis biasa ya, karena ada keguncangan seperti ini, keguncangan ekonomi gini, pasti beberapa sistem bisnis kan diatur kebijaksanaannya oleh intern mereka. Jadi sempat di awal pandemik sampai bulan Juli kemarin saya menang 1 kali itu, Delala pas menang kontes yang bertema itu saya tidak dapat yang $500 itu. Semula yang terakhir dulu kan upfront cash-nya yang baik yang tema ataupun yang reguler yang tanpa tema itu sama-sama 2000 sampai tahun 2014. Terus karena ada royalti ini semuanya diturunkan jadi royalti aja sampai $20 tadi satu desain terjual, satu kaos terjual atau satu produk terjual. Nah 2014 ke sini karena sejarahnya gini, 2014 kenapa kok Tritoas merubah kebijakannya dari upfront cash atau uang muka untuk exclusive rights-nya, untuk hak jual eksklusifnya. Jadi istilah eksklusif ya, karena di kontrak eksklusif dapat bayaran gede 2000 sampai tahun 2014. Jadi ada peningkatan signifikan untuk uang yang didapat dari satu desain itu. Pertama saya dapat 1.500, terus sampai jadi 2000 itu tahun 2012 kayaknya, jadi 2000. Jadi 2010 itu masih 1.500. Sudah 2010 sudah 2000. Nah, setelah 2000 itu tahun 2014 karena DTG, Digital to Garment atau Direct to Garment, mesin printernya itu muncul banyak, teknologi itu muncul, akhirnya banyak orang tertarik nih bikin bisnis POD, print on demand. Jadi print on demand itu dicetak tanpa menunggu produksi banyak, langsung cetak satuan bisa. Akhirnya bikin platform kayak T-Public, T-Fury muncul. Bahkan ada yang berimbang gara-gara DTG ini, yaitu Loveface. Karena semakin banyak pemain, dia belum siap untuk DTG-nan, sudah berubah. Pasarnya berubah jadi tidak ada eksklusif lagi, tidak ada $2.000 lagi. Kalau DBH terakhir $1.000, terus Loveface terakhir itu dapat $1.000 juga, €1.000. Semuanya akhirnya berganti jadi royalti. Jadi tahun 2014 itu semacam gini, desainer tuh dipaksa untuk jadi sales, pedagang. Karena secara nggak langsung harus menawarkan supaya desainnya itu laku di POD itu. Kalau dulu kan karena eksklusif, otomatis si pihak situs itu kan punya desain jagoan, belum banyak orang buka platform gitu. Desain ini kan akan laris terus karena nggak ada saingan desain lain. Nah, setelah ada T-Public dan sebagainya, desainnya kan jadi ombyoan gitu di pasar, banyak banget. Apa niche marketnya jadi bermacam-macam gitu. Akhirnya pilihan orang kan jatuhnya, oh selera aku kesini. Akhirnya kuenya ini dibagi-bagi, dipotong, dibagi-bagi, dan akhirnya eksklusif itu tidak ada lagi. Desainer boleh menjual desainnya kemana-mana, tapi tidak dapat kontrak eksklusif lagi, tidak dapat $1.000, $2.000, tidak ada lagi. Dan akhirnya desainer dipaksa untuk menoto dagangannya di banyak POD lagi, semacam bakul lah, semacam pedagang. Waktu 2014 bagi saya waktu itu transisi banget, Pak, enak ya, kayak rasanya terpaksa untuk jualan, mempromosikan, giring audiens untuk beli, customer kayak gitu, nggak enak. Tapi lama kelamaan ya sudah jalan sendiri. Mulai kerasa royalti enak itu ya tahun-tahun 2017 ke sini lah, 2018 ke sini. Bahkan berarti, Mas? belum. Jadi sistemnya itu
mulai royalti itu tahun 2014, tapi mulaknya itu 2014, 15, 16 itu kurang bagi beberapa desainer sampai akhirnya sudah tidak tertarik lagi main di Triplus di tahun 2014 ke sini itu. Karena masalah royalti itu. Karena masalah royalti, karena kan gini, bagi desainer Asia diuntungkan banget kalau kita bisa punya hadiah cash kontrak eksklusif $2.000 per kaos, terus ratingnya $500. Coba bayangkan umpama rata-rata dibikin kursnya 10.000 aja, dapat $2.000 kan sudah 20 juta. Satu desain 20 juta. Itu kan kalau kita mau pakai, masa orang hidup sederhana seperti desainer seperti saya kan udah mewah-mewah banget toh. Lihat aja Wacomnya aja masih Intuos 3. Tapi rumahnya 3. iPad Pro enggak punya, Cintiq enggak punya. Ini aja mau beli Cintiq juga masih minta izin sama ibu negara. Kemarin mau rencana beli Cintiq yang 9,5 itu loh, Mas. Apa itu Cintiq apa tuh? Yang 9,5 juta. Display itu mau beli itu mah itu buat iPadnya anak-anak dibikin buat gambar nggak bisa, tuh malah tinggal gitu. Itu dijual aja di iPadnya anak-anak, juga cuman buat mainan. Anak-anak sekarang sering mainannya di HP. Istilah kayak itu dijual terus dijadikan ya namanya omah-omah ya kayak gitulah. Harus ada apa dialog. Jadi pro enggaknya, jadi karena sudah berkeluarga, pemikiran saya kadang bisa cukup gambar butuh outputnya jadi cuan. Kalau yang di bawahnya saya kan mungkin yang belum nikah, keren itu kalau bisa posting, itu orang ngece loh ya, orang menghina loh. Maksudnya orang insult ya aku ya. Maksudnya gini, keren tuh kalau bisa posting ketika gambar atau live IG di apa langsung di layarnya itu kan lebih keren. Nah saya kan enggak melihat di monitornya kejauhan enggak tahu, terus detailnya enggak kelihatan, terus nanti mending masih punya kayak gini tripod kayak gini ini. Nah, saya masukkan gelas kok. Banget ya Mas Dino lagi ya. Enggak gitu, maksudnya ada beberapa priority. Ketika berkeluarga itu ada investasi yang perlu disiapkan untuk masa depan anak-anak. Bukannya saya egois terus duitnya iki ame dinggo apa to Mas ora dinggo meningkatkan mutu. Loh, mutunya itu bukan soal perangkatnya, mutunya itu di sini. Ya, karya ini dari otak itu muncul karyanya jadi apa Anda? Masih alatnya sangat saya mau gini. Kadang banyak yang bertanya, Mas, alatnya sing api apa? Nganggo Wacom sing komik pun nek gambar api ya api. Kalau mau mahal ya mahal sekali ya api juga. Itu tergantung, pokoknya kamu bisa gambar serak gitu. Dalam arti intinya kamu nanti bisa dipermudah dengan alat itu. Bukan alat itu jadi semacam gengsi, itu enggak, jangan sampai seperti itu. Alat cuma mempermudah ya. Mempermudah aja. Bukan ajang pamer. Bukan ajang pamer, dan bukan acuan alatmu sangar berarti skill. Nah, iya, bukan alat sangar berarti ilmu sangar berarti outputnya sangar, enggak juga. Gitu. Dan seni itu kan juga nilai-nilai relatif ya. Orang bisa sini bilang sangar, banyak yang ngomong desanya Mas Dino biasa wae gitu ya. Ya ora apa-apa, tapi kan ya itu harus mengakui sangar wae. Ame kowe ngomong ora sangar ya ora apa-apa. Wong ya ora bayar. Tapi kan terus bayar aku, jadi sangar ngono wae. Jadi nggak usah mematok bahwa desainer ini jelek, desainer itu jelek. Punya nasibnya sendiri-sendiri lah. Wong saya juga enggak main di Fiverr juga belum pecah telur. Jadi kan saya enggak sangar kan berarti itu. Nah, apa itu enggak sangar ya enggak, memang apa ya? Cuane gerek ning ndi gitu loh. Rezekine Tuhan arep Gusti Allah kan arep rezekimu ning lewat sawah ndi kan ya ora ngerti to. Nah, ndelalah saya dapat dari Triplus. Awal di situ saya merasa seperti homey di situ, seperti rumah sendiri, kayak ya enak lah main di situ. Merasa kalau desain itu kayak diterima saja lah gitu loh, gampangnya dapat skor-skor yang lumayan bagus di atas 3, terus kayak gitu. Terus 2006 menang itu enggak langsung tak belikan Wacom yang Intuos 3 itu. Pakainya berarti dulu masih mouse, masih mouse sama Corel sama Photoshop. Itu caranya gini. Tahun 2005 sampai 2010 itu saya gambar, kalau pas Photoshop saya gambar di kertas kalkir, kertas telo itu yang transparan agak itu.
saya gambar di situ, atau saya gambar di kertas HVS A4 itu, terus saya scan, habis saya pensil sketch, terus saya tinta gitu, terus saya scan, pewarnaannya di Photoshop. Atau yang paling gokil, yang pertama kali menang itu Treehouse itu, saya gambar di A4, sedangkan scan-nya itu di folio, jadi saya sambung kertasnya, masih ada jejak digitalnya, tapi kertasnya itu hilang. Jadi scan-nya itu saya cari sampai sekarang, mau saya figura, mau saya lelang, harganya itu kan lumayan. Kalau scan awal kemenangan gitu kan lumayan, ada nilainya. Saya cari nggak ketemu-ketemu. Karena waktu saya pilih lelang mau sketok. Ternyata nih itu nih di figura di lelang yang mesti sama sing gelem nih, memang seneng desain saya. Jadi saya pakai kertas A4. Saya desain sampai sini karena bentuknya rumah pohon gitu tuh tinggi gitu, kurang. Saya sambung pakai selasi bening itu. Saya gambar dulu, sambung, terus saya kasih selasi bening, saya scan. Terus itu kan gambar masih gambar tangan pakai drawing pen gitu. Saya masih rapikannya pakai Corel, pakai vektor Corel waktu itu. Jadi masih ngepet gitu, bikin kurva-kurva gitu, terus pewarnaannya di Corel. Jadi kerja 3 kali. Nyeket sama inking, nyeken, terus vektor di Corel 3 kali. Kalau di Photoshop nyeken langsung Photoshop, pewarnaan di Photoshop yang bersih atau warna gitu sampai akhir di Photoshop itu sampai tahun 2010. Tahun 2009 saya pindah ke PT Trijaya Germentama, juga supplier Matahari juga, baju anak-anak di Bugangan situ sampai 2017. Nah 2009 saya belum punya Wacom, baru tahun 2010 saya bisa beli Wacom Intuos 3 sampai sekarang sudah pakai, berarti sudah 11 tahun ya 11 tahun 10 tahun ya 10 tahun belinya ya bulan-bulan Oktober kayak gini. Terus perbedaannya secara proses ketika punya Wacom cuman gini, dulu saya kan suka nyeket di kertas gitu, apapun saya sket dulu, terus saya inking tinta hitam gitu, terus saya scan, saya pewarnaan, saya bersihkan tintanya pakai brightness kontras atau level kayak itu, pokoknya jadi bersih lah, lainnya jadi hitam yang clean gitu, terus saya warna di Photoshop. Tapi sejak 2010 semua langsung saya kerjakan di digital, di komputer. Jadi di Wacom caranya gimana ya, kadang saya sket dulu, orek-orek di Manga Studio itu pakai yang pensil, orek-orek, urek-urek, sketnya, layoutnya, atau kadang saya kolase dulu foto-foto. Mas Jamal pernah tak tunjukin ya? Iya, pernah, yang kemarin itu pas main Pulp Fiction juga ya, yang dinosaurus itu saya kolase foto-foto dari mana-mana. Mama foto yang Pulp Fiction itu dinosaurus, terus ada foto sepasang lagi naik sepeda, sepasang kekasih lagi naik sepeda, terus foto kota gitu saya kolase dulu, saya layout dulu foto-foto itu, terus setelah di layout saya rendering, saya trace, saya gambar di atasnya kayak ngeblat lah, kayak ngeblat, tapi ini ngeblat foto. Nah itu sejak 2010 sistem kerjanya gitu. Tapi kadang-kala saya tidak pakai teknik itu, langsung nyeket dulu, pengennya apa langsung nyeket. Yang kayak kemarin kayak gurita yang meluk itu oret-oretan dulu. Baru setelah oret-oretan cari referensinya, gambar kapal selamnya Yellow Submarine kayak gini, gambar mermaid kayak gini. Itu baru untuk detail-detailnya lihat gambar referensi kayak gitu. Kalau masalah hak cipta Mas, misal kalau di hak cipta di Treatlos itu ada aturan yang melarang nggak? Kayak misal desain Mas Dino udah masuk di Treatlos nih, udah dicetak sekian ribu, itu ada larangan kalau kayak Mas Dino mau nyetak sendiri di Indonesia gitu, ada larangan nggak? Apa bebas? Lepas? Sebelum tahun 2014 eksklusif, satu desain dimiliki satu situs. Situs yang lain tidak boleh menjual desain itu dalam bentuk produk kaos dan sebagainya. Pernah saya tahun 2009 kalau tidak salah ingat ya, 2009 atau 2012, pokoknya antara itu, sebelum tahun 2014 jelasnya. Saya itu pernah satu desain direbut 2 situs, Treatlos sama La Fresh Prancis. Karena yang minta pertama kali La Fresh, saya kasihkan La Fresh. Email yang berikutnya datang dari Treatlos, tidak saya kasih. Karena bagi saya waktu itu tidak boleh melanggar kode etik eksklusivitas itu, satu desain di satu situs.
nilainya juga sama tinggi, waktu itu dapat 1.000 euro, kalau di trade trust dapat 2.000. Nah, akhirnya saya kasih ke Lavresh, tapi sejak 2014 eksklusivitas itu hancur, diturunkan nilainya, jadi sudah tidak ada lagi eksklusivitas, hanya beberapa situs saja kayaknya yang masih menerapkan. Kayak Seedwood itu ada kontrak A, kontrak B, lisensinya kalau kontrak A itu apa, eksklusif, kalau kontrak B itu bagi hasilnya berapa, terus royalti berapa, kontrak C apa, itu ada sampai kontrak E kayaknya di Seedwood. Terus pertanyaannya, boleh nggak dicetak sendiri? Kalau trade trust boleh, kalau T-Public boleh, karena mereka nggak megang eksklusifnya. Hak jual eksklusifnya sudah tidak ada, karena sejak nggak ngasih eksklusivitas tinggi sekitar 1.000 atau 2.000 dolar per desain, itu di sistem royalti otomatis desain kita masuk dalam kontrak non eksklusif atau less eksklusif. Di kontrak non eksklusif itu hak jual, hak ciptanya itu kembali pada retain kepada pemiliknya atau si pembuat karya itu, si desainer. Jadi hak cipta, hak jualnya itu masih dipegang oleh desainer. Kita mau cetak sendiri bisa, dari trade trust kita pasang di T-Public bisa. Makanya beberapa tahun belakangan ini kan saya promonya nggak cuma trade trust, bisa dicetak di Sispan, di W2K, di trade trust, di T-Public. Terakhir tahun ini 2019 awal pandemi ini dari Trade Edge Australia. Jadi ya kalau secara nominal gini, dulu bisa ngopeni duit gemblondong, duit utuh langsung 2.000. Kalau sekarang kita harus rajin-rajin ngopeni receh lah, 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar, 900 dolar, ya mentok-mentok 1.000, 1.200. Itu kalau nilai royalti yang umum. Semakin banyak kita memasang ke beberapa platform POD, ya hasilnya akan lebih besar. Mama dari Trade Trust dapat 500, dari Trade Head dapat berapa tadi saya bilang Mas? 200 kali 4 ya? Iya, 800. Dapat 800 ya, berarti dapat 1.300 ya? Dapat 1.300, bulan 1.300. Tapi kan enggak gemblondong langsung, harus nunggu transferannya dari Trade Trust sekian di tengah bulan, dari Trade Head kita narik, kita kumpulkan. Nilainya sama, mungkin bisa gedenya lebih gede di model royalti, tapi kan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan. Kalau di eksklusif kita menang satu des, kita dapat gemblondongnya, kita nggak usah mengumpulkan, sudah bisa investnya ke deposito, beli apa yang senilai yang gemblondong tadi, yang utuh tadi. Kalau sekarang kan kita harus pinter-pinter memisahkan ketika dapat royalti itu, earning itu kita pisahkan, ini sudah harus saya keep untuk jadi investasi, ini yang harus bisa untuk operasional harian, tagihan, kebutuhan pokok dasar keluarga, kayak gitu-gitu. Kalau ini Mas, masalah pajak kan, kan kita kan kayak yang kerja kita penghasilan pakai dolar, kan otomatis kita kalau mau laporan pajak atau apa kan juga bingung kan, dan bisa jadi kalau kita nggak laporan diincer. Nah, itu juga jadi pertanyaanku. Kemarin aku sempat mau ngurus kayak NPWP dan lain-lain, terus yang diisi terus apa? Karena kita kan nggak ada payroll gitu kan, nggak ada. Nah, kejujuran kita, tinggal kejujuran kita memang itu gini. Saya kan sudah punya NPWP, saya tetap tiap tahun harus laporan. Jadi ada ambang batas di mana ketika artis, seniman, desainer, ilustrator itu punya bayaran yang tidak kerekam oleh perusahaan lokal, tapi kan tetap kerekam oleh Bank Indonesia ya, sirkulasi transaksi bank perbankan kita. Biasanya laporannya waktu saya bikin amnesti pajak waktu itu, saya juga kena, saya juga harus bayar amnesti pajak karena saya dapat surat amnesti itu. Saya kan amnesti pajak waktu tahun 2016 atau berapa itu? 2016 atau 15 ya? 16 ya Mas Kai. Tahun 2016 itu saya juga bayar amnesti pajak karena kan dinilai kekayaannya, terkumpul berapa, asetnya ada berapa, ada apa saja itu dinilai. Nah, itu pun yang menilai diri kita sendiri, mau kita menilainya sama persis atau kita nilainya di bawah, itu kan itu soal hati lebih pada sebenarnya pihak orang kantor pajak pun enggak ikut menaksir kekayaan kita aja yang mengajukan kekayaan kita sekian waktu itu di amnesti pajak. Nah, untuk NP itu sebenarnya saya waktu itu mau bikin karena
saya mau mengajukan kredit rumah pertama saya yang di Pudak Payung yang sekarang ditempati ibu saya, Bapak almarhum dulu sempat menempati. Tahun 2005 Desember akhir itu saya akad kredit itu butuh untuk mengajukan platform kredit yang di atas 100 juta kayaknya memang butuh NPWP. Nah kebutuhannya untuk itu saya waktu itu bikin NPWP, bukan soal mau laporan pajak karena gini, ada ambang batas di mana ketika seseorang itu punya beban tanggungan keluarga, anak 3, anak 2 itu beda-beda nilai pajak yang harus dibayarkan, ada persentase. Nanti bisa dipelajari di apa pajak.go.id itu ada. Jadi kalau kita sudah punya NPWP, kewajiban kita cuman melaporkan tahunan kita akan bayar apa enggak itu kita bisa hitung sendiri. Di situ ada caranya ngitung gini. Umpama dari Tritres berapa? Kan ini soal jujur loh. Dari Tritres kan ada dashboardnya. Terus dari T-Public juga ada dashboardnya. Ada dashboard kita dapat berapa dari PayPal kita kan ada apa jejaknya, rekodnya, rekamannya pembayaran kita. Meskipun tidak ada payroll, tapi kan kita punya slipnya itu di PayPal kita, di dashboard kita. Bulan ini kita dapat berapa? Kalau di 99 kita sudah mengumpulkan berapa earningnya per bulannya, T-Public berapa? Itu bisa kita nilai sendiri. Nah kebetulan meskipun saya dapatnya banyak, tapi karena anak saya 3 juga banyak, beban tanggungan itu yang mengurangi nilai itu. Jadi seringkali nol, nihil. Jadi karena bebannya anaknya 3, jadi tertanggungnya itu tanggungannya 3 ya sudah nilai sekian, mama 1 tahunnya 200 juta, nilai 200 juta itu terus dikurangi apa gitu toh mas. Terus nanti berapa? Terus ada 3, kalau tanggungan 2 anak berapa? Itu ada persentase-nya. Jadi udah langsung 1 tahun berapa? 10%-nya ini. Biasanya kan 10% ya mas kayak 10% atau 5%, pokoknya antara itulah pajak itu per tahunnya yang dibayar per tahun itu bulan Maret biasanya untuk laporan SPT tahunan itu. Jadi kalau memang dinilai tidak menyentuh angka-angka yang wajib pajak, jadi wajib pajak itu kita tidak ngurus juga tidak apa-apa, karena orang pajak sendiri ketika menilai mas iki rasa gue NPWP tidak apa-apa karena nilainya belum menyentuh nilai yang kena pajak. Gitu umpama yang dikenai pajak itu umpama 1 tahun nilainya total penghasilan itu kan yang dihitung penghasilannya ini 1 tahun umpama 200 juta, terus tanggungannya belum bisa mengurangi ya sisanya yang harus dibayarkan berapa itu yang dikalikan berapa persennya yang harus dibayarkan itu. Gitu. Seperti setelah dikurangi yang tertanggung. Gampangnya gitu mas, untuk nalar gampangnya gitu. Pokoknya biasanya kalau sudah income-nya sampai 300 juta pasti kena. Kalau di bawah itu masih enggak kena. 300 juta terus 500 juta pasti harus sudah ada yang dibayar. Kalau di kisaran 100 juta, ini setahun loh ya? Iya setahun. 100 juta terus 120, 150 itu masih enggak kena. Meneh nih anaknya telu nulis. Enggak kena. Kalau pun kena, kalau mana 1 gitu biasanya enggak banyak juga mas, enggak sampai 5 juta itu enggak sampai. Paling juga hitungan 1 juta, 1,5, 500.000 kayak gitu-gitu. Itu juga setahun sekali. Ya, gitu. Jadi saya ngitungnya dari Tritres berapa ini, dari T-Public berapa itu sudah saya hitung. Setahun itu saya dapat dari sini. Kalau harus bayar ya berarti saya bayar. Kalau nihil ya sudah nihil. Bayarnya di bank, bukan di kantor pajak tapi di bank yang ditunjuk. Terus bukti bayarnya itu diserahkan ke kantor pajak gitu aja. Gampangnya gitulah untuk yang belum paham pajak kayak gitu. Ini musik mas. Terus apa mana ya mas? Tadi tuh tanya masalah apa? Buat teman-teman nih yang kalau yang misalnya baru mau mulai freelance, kemudian karena pandemi ini yang kena PHK dan lain-lain, kalau mau mulai freelance entah sebagai desainer atau ilustrator, cara mengawalinya gimana mas? Soalnya kan nggak semua orang udah paham pasarnya kan. Kadang ada orang yang punya skill gambar atau karyanya bagus, tapi mereka nggak tahu cara menjual. Betul. Masih ada yang lihat mas? Masih ada 3. Oh iya. Jadi gini, ya saya bersyukur saya tuh memulai karir itu di tahun-tahun transisi, tahun-tahun
semua orang belum menyentuh internet. Generasi-generasi yang internet itu masih sebutuhnya saja, ke ngirim email, browsing, chatting gitu toh, yang bukan sekemalut sekarang lah. Semua serba internet kayak gitu. Kalau dulu saya berpikir mau ngupload itu, uploadernya itu dulu pakai file factory, rapid share kayak gitu-gitu, belum, setiap platform itu belum punya uploader sendiri. Sekarang kan Fiverr punya uploader sendiri, T-Public punya uploader sendiri, Threadless punya uploader sendiri, semua sudah punya uploader, alat untuk ngupload karya. Kalau dulu kan nempel di email, attachment, atau mungkin pakai file factory, rapid share kayak gitu-gitu ya Mas ya, deposit file. Nah, maksud saya tahun-tahun bagi saya juga obstacle, tantangan yang berat, karena mau belajar YouTube juga belum banyak kontennya, masih minim banget. Minim Mas, paling yang kontributornya yang kenal YouTube aja. Belum semua orang bikin channel vlogger gitu kan belum. Nah, mau belajar Photoshop, tutorial apa, enggak semudah tahun-tahun ini. Tantangannya cuma di situ. Tapi untuk pemainnya kan sedikit nih. Pemain playernya kan sedikit, belum kenal Threadless itu apa, 99 juga belum ada. Waktu itu masih ada platform Mintis atau MTIS yang majang-majang portofolio desain kaos. Threadless saya masih ingat dia awal tahun 2000, jadi kayak pionir gitu loh untuk platform apa global online gitu. Dia pionir, jadi komunitas seluruh dunia jualan online Threadless. Baru ada DBA itu tahun 2007 apa 2008 gitu. Terus ada Lavresh dan sebagainya. Kemudian tantangannya sekarang tuh malah justru gini, mudah secara tools, secara teknis, eksekusi. Tapi kan semakin banyak pemainnya. Dan yang sudah main awaan kayak saya tahun 2005, lainnya masih SD, masih SMP, saya sudah sudah mengurus PayPal, sudah PayPalnya kena limit, terus kehapusan pakai PayPal yang apa CC VCC kayak gitu. Itu sudah mengalami hal-hal kayak gitu, sejarahnya, istilah perjalanannya sudah seperti itu. Nah, tantangannya justru sekarang, kalau memulai sekarang gimana? Tidak ada kata terlambat sebenarnya, semua di masa apapun, tidak ada namanya usia berapapun, tidak ada kata terlambat, saya percaya itu. Jadi sekarang tantangannya kan beda. Kalau dulu keterbatasan, keminiman informasi, internet juga tidak secepat sekarang. Ada batas-batas megabyte-nya untuk upload, harus di split. Kalau kebesaran kayak gitu harus di upload sendiri, tidak bisa di attach. Sampai sekarang kan juga Yahoo dan Gmail cuma 25 megabyte ya. 25. Nah, maksud saya tantangannya justru itu, Mas. Kalau mau mulai sekarang ya mulai aja, gambar karya, terus mencoba beberapa platform dan dapatnya yang mana. Mama, saya sudah biasa di Threadless. Saya pernah kemarin tahun 2018 atau 19 saya nyoba Fiverr, ya sampai tahun ini juga belum pecah telur, karena memang saya mungkin tidak tahu cara mainnya di Fiverr, atau memang bukan hoki cuan saya di situ, bukan beruntungnya saya di situ. Jadi coba semuanya, 99 atau banyak platform-platform yang lain, Talent House yang masih gede juga hadiahnya. Intinya mencoba gambar, terus seadanya. Kalau tidak punya Wacom, yang gambar di scan terus diwarnai pakai mouse, di vektor pakai mouse ya juga tidak masalah. Nggak harus pakai alat yang kalau belum punya, terus dananya minim, ya tidak usah neko-neko harus beli yang mahal. Jadi yang jelas outputnya, bukan teknisnya. Bahkan orang kan gini, nggak perlu tahu teknis itu kan juga tidak apa-apa. Penting karyanya jadi keren nih, semiso ide kok ini dia sih, kok itu ide kok ini. Nah itu kan yang penting, bukan soal gambarmu caranya gitu. Itu kan ada yang pengen kepo aja, ada yang pengen Mas buat live gitu Mas kadang-kadang. Nah itu kan lebih kepada kebutuhan untuk mentoring, untuk legacy, untuk ini cara gambar itu kayak gini. Dan itu sebenarnya sudah tersedia di berbagai platform, entah YouTube, entah apapun. Sudah banyak yang TikTok pun ada orang gambar sekarang di TikTok kok. Ada macam-macam. Nah sekarang keminiman itu tidak ada, cuman justru bagaimana mengalahkan pasar yang sudah begitu seperti di samudra, di lautan. Desain kita akan stand out, tidak akan muncul, tidak gitu loh. Akan muncul di niche market kita, tidak.
Nah, kita juga mulai belajar ceruk pasar yang khusus, niche market. Contoh, suka gambar, tapi kan ada logo, ada ilustrasi buku, ada ilustrasi kaos, ada pamflet, flyer, ada yang grafis saja untuk mikrostok, gitu kan banyak dong Mas pasarnya. Nanti akan menemukan keasikannya sendiri sesuai passion kita, sesuai dengan wah aku kok ngefeel ini ngetop ya dengan mikrostok, aku kuat gambar yang generik ataupun yang eksklusif, yang premium bisa nih kalau main di Shutterstock, FreePic atau apapun, boleh seperti itu. Dan banyak yang berhasil juga tuh. Iya. Nggak harus pakai ide, tapi pokoknya gambarnya menarik, bisa di-download. Harus sabar dengan earning royalty yang 0,25, 0,5 dolar, nggak masalah. Tapi kan yakin kalau kumpul banyak kan yang mikrostok itu kan juga jagoan-jagoan suge-suge juga, naik juga. Terus main Fiverr, kalau sudah kliennya banyak kan juga sebulan bisa 500, 1.500, 3.000, 10.000 dolar, itu kan wis pokoknya jauh silau dengan earningnya orang lain gitu aja. Earningmu kuwi jatahmu ngono wae. Tuhan itu ngasihnya sesuai dengan bakule kita, tangannya kita, tekemane kita itu loh. Cukup inspirasi. Nah, coba kemotan tangannya beda-beda. Gede sosona. Jadi nggak usah kok kayak berhasil ya. Itu cuma untuk memotivasi aku iso ki yo ngene. Ra iso yo memang ra iso pindahne ning opo gitu wae ning platform apa. Nggak harus di Tritos juga. Kalau memang dipaksakan, Mas aku ning Tritos kok ra iso Mas, angel menok ngikuti algoritmane mereka iki carane main piye ngono wae wis bingung kadang buat pemula-pemula. Mas Tritos ini kontes apa dodolan langsung? Banyak yang masih salah kaprah itu memahaminya. Tritos itu pokoknya sekarang ada yang kontes, ada yang langsung jualan bisa. Kalau yang kontes itu kemungkinan besar gini, kalau yang kontes itu kalau menang di pick up mereka, dipilih mereka, kebutuhan akan marketing, iklan, internet, Google searchingnya itu ke cover lah. Nah, ke cover mereka lah, punya privilege sendiri, kita tidak bingung. Kalau yang artis kan otomatis kita yang aktif untuk mempromo. Harus targeting, kalau bisa FBS silakan atau IG Ads atau Google Ads itu membantu. Makanya sekarang tuh sejak 2014 saya bilang desainer, ilustrator setengahnya kayak marketing, kayak sales, kayak bakul, kayak pedagang. Harus pintar menjual karyanya, baik gitu punya follower banyak, bisa main internet marketing, searching Google, SEO. Makanya kan banyak yang main yang luar itu Teespring. Banyak yang main Teespring, kas-kas generik, kas-kas yang lettering toh, tapi bisa artinya banyak. Kenapa? Bisa targeting. Bapak nyasar ibu-ibu yang suka quote-quote, atau ini lagi tema BLM, Black Lives Matter kemarin ya Mas. Ada toh? Nah itu terus ada kejadian Trump kalah, nah, gambar itu terus dipasang di Teespring, tinggal kita bisa targeting enggak di iklan baik Facebook atau apapun. Nah, kalau kita punya tim yang bisa marketingan itu lebih oke lagi kalau bicara soal seni loh. Balik lagi karya seni itu kan bukan melulu cuman cuan. Ada keasikan kalau kita bisa diapresiasi. Bahkan saya loh ini yang sudah 15 tahun ikut Tritos, saya itu tidak pernah kecewa kalau desain saya itu tidak payu sama sekali, $0 itu tidak masalah, $0 itu tidak masalah. Bahkan saya senang juga dibayar dolar, tapi enggak gelisah kalau dibayar rupiah juga. Ijian, rimane ono ya. Enggak usah gelisah kalau dibayar rupiah. Jadi desain itu punya nasib sendiri-sendiri. Maksudnya, waduh Mas, desain itu rak payu-payu enggak apa-apa, terus berusaha aku 43 desain. Baru menang sekali di 44. Jangan berhenti. Ya Mas, jebul aku payune ning klien lokal tak iku berarti rezekimu. Openi wae meh arep dibayar 250.000-an per desain, 500.000-an per desain, 1 juta per desain, 10 juta per desain, itu nggak koni wae. Karena itu kan ya cuan, itu kan ya rezekimu berarti. Jadi nggak usah takut. Wah Mas, aku mau dibayar rupiah toh. Rupiah nih mau 10 juta kan ya padha wae toh. Nek 200.000 ya ping 100 ya lumayan. Ya lumayan toh, nek iso kuat gawe gambar dibayar 100.000 pun ya ora apa-apa kok. Iso 200 gambar. Nggak usah terlalu memikirkan earning orang lain lah. Kita openi karya kita syukuri. Jadi selama ini saya melihat
karya-karya saya itu termasuk efektif sebenarnya Mas. Ini tak hitung ya Mas. Kalau saya hitung tahun 2005 saya ikut join sama Tritless, terus saya cuman desain itu per minggu cuman 1-2 desain kok. 1-2 desain Mas. Kalau dihitung rata-rata ya, average kan random ya gambar dia, nggak bisa seminggu berapa. Ada ide, bisa banyak seminggu 7, kadang sebulan aja nggak gambar kan bisa. Nah, kalau dihitung rata-rata kan mesti bisa di rata-rata toh. Saya kan sudah submit ke Tritless itu 1.200 atau 1.600 pokoknya gitu toh. Dibagi 15 tahun, 2005 sampai 2015 kan 2020 kan 15 tahun. Desain saya 1.000 sekian tadi saya bagi 15, saya bagi 12 per tahunnya, saya bagi lagi per minggu. Saya ketemunya tuh 1 bulan itu cuma gambar tadi 4 sampai 6 desain tadi 1 bulannya. Kalau di rata-rata per minggu cuma 1 sampai 2 desain. Ya worth it banget lah untuk pencapaian di mana cuma gambar 1 sampai 2 desain sudah tadi disebut di rumah. Bakomnya cuma intros 3 tapi alatnya minim, hasilnya maksimal. Yang menurut saya bagus gitu ya. Apa yang nggak usah terlalu ngunggul ke alatnya world mewah atau gengsi tinggi, tapi bayar gengsimu gue yang malah mama jebul tukune Wacom Intuos Wacom Cintiq kredit terus saya bayar kredit kan ngeluh. Mending yang beli Wacom yang sederhana saja, penting iso gambar. Soal peningkatan, bukan peningkatan mutu ya, tapi peningkatan jati diri lah, semacam wah ini gambarnya nganggo iPad Pro atau Cintiq itu pas nek klien nonton kan yo oh pantas nek larang, walaupun larang enggaknya kan bukan dari toolnya, larang enggaknya itu gambarnya bagus apa enggak, sesuai dengan apa pasarmu apa enggak, itu aja sih sebenarnya pekerjaan kita tuh pekerjaan yang jadi dicari orang sekarang. Bisa hidup di era online seperti ini, era digital seperti ini. Pekerjaan gambar digital kan hidup dong, dijual digital, dijual di platform-platform yang bisa menjual online. Bisnis yang tidak akan terguling di masa pandemi ini, karena orang kan akan beli lewat online, lewat platform-platform. Terus apalagi ya, kerja efektif. Contohnya gini, satu desain itu bisa menghasilkan berapa ribu $. Contohnya kayak di desain saya The City That Never Sleep itu yang jadi best itu ya best seller itu yang masterpiece saya di Tritless itu. Desain itu sejak tahun 2012 saya gambar terus dirilis 2012 itu sampai tahun 2020 ini itu sudah menghasilkan kalau dihitung rupiah itu sudah 200 juta. Padahal satu desain. Kalau didolarkan itu 15.000 berapa gitu. Bulan Maret 15.666 atau berapa kemarin itu. Pokoknya kalau dirupiahkan sudah menyentuh angka 200 juta lebih. Satu desain saja. Gambar sekali, tapi bisa di scaling, bisa dapat profit dari desain itu berkali-kali. Itu kan prinsip sekarang atau bisnis sekarang, atau scalingnya bisa lebih panjang lagi. Kalau bisnis BNM, brick and mortar konvensional gitu kan, ya cukup bikin sekali, pemakaian sekali, kayak gitu kan bisnis yang konvensional seperti itu. Nih sekarang kan kita bisa satu desain ini bisa dijual ke berbagai platform, bisa untuk bertahun-tahun, bisa untuk warisan. Menghidupi passive income. Jadi itu kan menarik untuk profesi kita sebenarnya. Kalau diajak omong-omongan ya kita tidak mau kalah dengan profesi yang lain. Apa yang dulu jadi stigma di masyarakat bahwa seniman pelukis itu gembel, bubu, nggak jelas. Apa sore ya enggak lagi sekarang, di era sekarang nggak bisa ngomong gitu. Banyak tuh yang jadi desainer atau seniman digital artis gitu yang hidupnya juga berkecukupan, enggak harus kaya bukan, tapi
sudah sejahtera lah hidupnya. Sejahtera itu soal hati juga, soal ketentraman jiwa, bahwa nggak harus soal materi ya. Wis cukup gambar, ora rekoso, apa pekerjaan yang enggak membutuhkan satu kesulitan yang cukup serius gitu. Terus apa? Efektivitas itu penting. Ketika kita gambar satu, nilainya bisa di skala segitu tingginya kan lumayan toh. Iya. Satu desain 200. Dulu yang jadi bestseller tahun 2009, saya masih ingat itu saya dapat medali itu yang punya 12 orang toh di seluruh dunia. Itu karena Bestie of the Month 2009 bulan Maret, yang gambarnya cewek pakai hoodie, pakai gergaji mesin chainsaw gitu, dapat $5.000 satu desain. Itu juga di Treatless. Di Treatless tahun 2009. Karena saya dapat 2.500, kemudian dapat karena Bestie of the Month jadi ditambah lagi 2.000. Terus direprint beberapa kali, pokoknya nilainya bisa 5.000 lebih. Dan rata-rata waktu itu sejak tahun 2005 sampai 2014 saya ikut itu, selama masih dapat apa eksklusif tadi, upfront cash yang eksklusif $2.000 itu, satu desain itu rata-rata di atas $2.000. Satu desainnya. Ya, bisa sampai berapa? 2.000, 3.000 tergantung reprintnya berapa kali. Kalau reprintnya 10 kali tinggal 500 kali 10, berarti 5.000, berarti satu desain bisa $7.000. Nah gitu. Tapi karena zamannya sudah berubah, bentuknya royalty ya sudah, kita tinggal ngikuti aja bentuk marketnya. Iya sih. Yang terakhir Mas, tips buat teman-teman nih yang biasanya yang muda-muda mau mulai jadi freelancer atau ilustrator, tapi yang mesti kepentoknya sama orang tua. Nah, banyak yang mesti sambat, aku meh kok ngene tapi wong tuaku ora ngizinke. Gimana cara ngasih tahu orang tua atau tips-tips gimana biar meyakinkan orang tua kalau ilustrator itu atau desainer itu bisa menjamin? Karena kan kalau pikiran orang tua kan kebanyakan mikir kalau kerja sing rendah ki yo kerja di kantoran ini. Kayak negeri gitu. Nah, PNS. Ya, semua generasi mengalami kenyataan pahit seperti itu, kenyataan pahit. Belum lagi nanti kalau ketemu mertua ya. Nah, itu juga. Mungkin sekarang sudah agak berbeda. Paradigma atau stigma di masyarakat mungkin sudah, karena apalagi kalau sudah orang tua yang seumuran saya, yang sudah punya anak, itu mungkin anak saya juga mungkin akan tertarik jadi desainer aja. Yang nomor 2 itu aku mau jadi penggambar seperti papa gitu. Yang anak nomor 1 pengen jadi dokter spesialis anak, tapi pengen juga menekuni profesi gambar juga. Nomor 1, yang nomor 1, 2 sudah seperti itu. Karena melihat figur bapaknya gambar wae untuk duit gitu loh. Apalagi sejak 2017 ning omah wae ya. Kita era kerjanya ning omah tok ya untuk bayaran gitu. Jadi ketakutan itu atau friksi antara orang tua dengan anak, generasi sebelumnya dengan generasi berikutnya itu akan terjadi terus menerus. Bahkan saya saja komunikasi dengan anak saya, contohnya gini, anak saya memahami wong iki kok ngene toh, anak saya bisa memahaminya gini, mbok ben apa ya kan orang bisa gini, jadi kayak memandang hidup itu sudah lain loh, perspektifnya sudah lain. Jadi saya suka ngomentari apa di IG apa anak saya tenang aja, dianggap itu semacam fit aja, semacam ora butuh komennya. Itu karena ya mereka hidup di tengah-tengah kayak gitu toh. Coba kalau mereka nggak punya self esteem sendiri, moconi komen terpengaruh gitu kan. Nah akhirnya generasi sekarang meh komen pedas apapun mereka akan siap untuk tak urusan di komen sing ra ana jundungnya kayak gitu. Beda dengan kita, karena dulunya kita nggak pernah lihat gitu kata-kata komen pedas, sarkas atau yang memang pedas dalam arti sebenarnya bahasa-bahasa kotor atau apapun. Karena tidak terbiasa itu juga akan terpancing. Kalau anak sekarang ya itu nganggap biasa aja, itu akan jadi dinamika kehidupan sekarang. Lain juga sama analoginya ke profesi.
bapak saya mungkin saya waktu itu friksinya di antara era-era saya SMA masuk kuliah, saya SMP masuk SMA. Bapak saya almarhum menginginkan saya itu kerja di teknis, kelistrikan atau bangunan, arsitektur atau teknik sipil atau tukang listrik lah namanya atau teknik mesin. Tapi saya merasa menyadari diri sendiri saya itu kalau matematika, logika penghitungan 5 dikali berapa dibagi berapa, derajatnya berapa, sin kosinusnya berapa, itu saya sudah langsung wes ra iso lah gampangnya gitu. Walaupun ternyata gambar pun juga ada kadang harus ingat-ingat ukurannya berapa piksel, berapa, itu kan juga penting. Tapi kan enggak banget mendominasi. Nah, pada waktu itu terjadi friksi dengan bapak saya, Pak. Saya pengennya di SMA karena nanti mungkin bisa di kejuruan yang seni kayak gitu, di institut seni kayak ISI. Bapak saya menganjurkannya ke teknis. Nah, untuk membuktikannya bertahun-tahun saya bisa membuktikan itu sampai tahun 2009 baru terbuktilah bahwa pekerjaan saya itu ngangkat derajatnya wong tua. Dalam arti keluarga saya juga akhirnya enggak montang-manting karena gini ceritanya. Untuk memotivasi mas-mas atau mbak-mbak yang melihat yang sekarang masih ngeblur seperti saya tahun 2000-2003. Jadi pembuktiannya gimana? Nggak akan bisa terbukti dengan omongan tok. Saya tetap dibantah orang tua saya, bapak saya. Wes dikandani ben ning teknik wae to. Yang ini STM. Saya sudah daftar di STM karena di ranking di bawah diterima di SMA, saya milih di SMA. Yang ranking bawah itu saya ambil ijazahnya. Kan dulu bisa STM bisa SMA waktu itu. Ya, saya ambil yang STM, saya daftarkan di SMA. Saya agak-agak berontak gitu ya, jadi pemberontak waktu itu, rebel gitu. Tapi saya mengerti bahwa kehidupan ini bukan bapak saya yang akan menjalaninya toh. Di masa depan itu kan bukan bapak saya yang akan hari ini kan enggak. Jadi waktu itu SMA terus saya sempat kalah pada SMA ngopo loh akhirnya mau kerja jadi tukang servis AC, nukang, kerja sabutan. Terus kuliah bapak saya nyarankan di teknik, diisi enggak boleh karena kejauhan, nanti biaya kos-kosan, biaya hidupnya. Terus akhirnya enggak jadi diisi, saya enggak bisa daftar ke sana. Terus akhirnya masuk ke teknik informatika di diplomatika di NUS itu. Saya pikir di teknik informatika nanti ada pelajaran desain grafis kayak gitu, karena benar-benar wacana edukasi untuk grafis itu apa toh? Itu enggak ada di SMA saya tahun 90-an, 95 itu enggak ada. Jadi benar-benar cita-cita seperti desain grafis itu waktu itu burano gitu. Atau sudah ada mungkin saya yang enggak ngerti ya. Teman yang jelas pada waktu itu belum umum lah. Bayangan jangan dibayangkan ada platform seperti Tritos dan sebagainya. Wong Tritos saja 2000 kok. Saya pas lulus itu. Jadi pembuktiannya adalah ketika kamu berkarya, kamu bisa hidup sejahtera, bahkan bisa mensejahterakan keluarga intimu, itu keren. Atau bisa mensejahterakan keluarga prokreatmu, dalam arti bentukan barumu, itu juga keren. Itu bisa membuktikan, bukan dibuktikan dengan omongan tok. Tidak akan bisa dibantah. Umpama kita menunjukkan ini desainer ini sudah sukses, bisa saja masih dibantah. Karena kan bukan kamu sendiri buktinya. Buktinya ya harus kamu sendiri. Nah, tahun 2009 itu saya bisa membeli rumah. Jadi 2005 akad kredit, 2009 bisa saya lunasi. 4 tahun tuh ya langsung. 4 tahun. Walaupun platformnya 15 tahun. Tenornya 15 tahun, tapi saya kebut 2009. Dan rumah pertama saya itu ya ditempati bapak ibu. Dan bapak ibu bapak sudah pensiun pada waktu saya beli rumah itu. Jadi rumah itu sampai sekarang masih ditempati ibu, walaupun bukan jadi rumah warisan, bukan salungke atau saya berikan gitu, enggak. Pokoknya ibu bapak boleh menempati rumah itu seumur hidup. Jadi enggak boleh ada yang ngusir. Ya, ibu enggak mau bapak enggak mau di rumah itu ya enggak apa-apa, cuman pokoknya intinya itu biar ditempati bapak ibu gitu.
Nah, itu pembuktian. Akhirnya Bapak Ibu bisa membanggakan anakku ki lho pinter, anakku ki jagoan ki desainnya iso ning luar negeri tahun-tahun 2005 gitu kan keren toh. Iya. Apa iso sampai ke sana bisa dijual di luar negeri kan. Internet kan 2005 juga belum marah atau WhatsApp belum ada, BBM juga belum. Sosial media masih Friendster, Facebook. Facebook belum, 2008 Facebook. Oh, iya 2008. Masih Friendster ya berarti? Ya Friendster kan aneh lah pokoknya ketika menang di luar negeri itu dapat dolar, dapat kiriman gitu. Wong saya waktu itu ngurus PayPal aja ban bingung, PayPal itu apa ya gitu. Oh, masih asing ya? Nah, masih asing. Jadi pembuktiannya yaitu kita bisa sejahtera enggak hidupnya, kita sendiri itu loh. Sejahtera itu enggak melulu nominal, kita enggak dikejar-kejar tukang kredit, apa debt collector, kita aja sudah bagus toh. Iya. Kita bisa bayar kredit dengan tepat waktu, enggak nunggah terus ora iso turu, sesuk bayar nggo apa. Ini tagihan ono dibayar ono kan ya wis sejahtera toh. Iya. Kecuali terikat riba ora iso mbayar, ora iso apa-apa, anggap aja bahwa kredit kita itu tabungan. Dalam arti gini. Kita kredit iso mbayar kuwi nabung. Nabungmu iso kredit rumah ya berarti tabungan itu berupa rumah tapi dibayarkan ning bank. Ditabungke wis kuwi aku iso urip kok, iso duwe duit, iso ngurip, ora tersiksa, uripku sejahtera, iso tidur nyenyak, ora tahu ana debt collector nelpon aku, nyanggungi omahku. Pokoknya orang sejahtera terus terikat riba. Nek kowe ora iso turu, sesuk ketemu debt collector piye ngomong ngapusi piye. Wis ning terjerat riba wis ra ya ta Mas. Nah, beda kalau kamu kredit dan memang tagihannya sebenarnya iso bayar ya wis. Kuwi tabungan. Tapi ada toh yang memang jar kredit ben ketok gengsi naik ke derajatnya tapi enggak ngukur, bisa pasang daripada tiang. Nah itu yang ditakutkan bentuk-bentuk riba itu kan seperti itu. Buktikan dengan karya yang hits, yang bisa cuan, terus hidupmu sejahtera, ora sengsara, sudah wong tua seneng. Terus mertua nih biasanya yang belum punya mertua. Kebetulan tahun 2005 itu saya mau menikah itu 2004 sampai 2005 kan perkenalan ke keluarga itu saya sudah kerja di Arindo itu ya. Jadi profesinya sudah desainer grafis, tukang gambari pabrik lah gampangnya. Itu sudah cukup untuk memperkenalkan diri kepada mertua. Dan kebetulan mertua saya tidak begitu mempermasalahkan pekerjaannya apa. Jadi penting ada gaji bulanan sudah cukup untuk sanggup gak ngapain anakku, umpamanya gitu-gitulah. Intinya kan mertua itu kan juga ketika mau ngecolke anak perempuannya terutama ya anak perempuannya kira-kira anak mantuku ki bisa ngopeni ra gitu, bisa merawat anakku ndak nantinya ketika saya lepas gitu. Nilai-nilai kepercayaan itu yang harus kita jaga. Dan akhirnya pembuktiannya sampai sekarang kan sudah punya 3 rumah, ini mau bangun lagi untuk kos-kosan di daerah Mijen BSB sana. Mantap. Belum tahu, pokoknya 2020-an inilah tercapai. Entah nanti 23, 24, 22, pokoknya saya sudah punya planning untuk bikin kos-kosan ya segini lah, ukuran rumah segini, bisa untuk 8 kamar kos gitu. Di Alkitab yang saya percaya, di agama saya itu ada ayat gini, Tuhan mengasihi orang-orang yang disayanginya ketika mereka masih tidur, ketika mereka sedang tidur. Berarti tukang turu diberkati Tuhan gitu. Ya orang ngono. Maksudnya gini, ketika kita sedang tidur, Tuhan tuh memberkati karya-karya kita yang sudah kita kerjakan. Tidur itu penting, istirahat itu penting bagi tubuh kita. Makanya Tuhan menyatakan, kowe turu pun ya tak sayangi, kowe turu pun berkat Tuhan ono. Nah, berbicara tentang waktu pembagian waktu di dunia, waktu kita kan tidak bersamaan nih. WIB sama waktu Tego lain, terpaut 12 jam. Kita berada di depan mereka 12 jam. Ngomong-ngomong soal waktu gini, kita gambar kalau main di platform atau di marketplace yang jual POD seperti itu atau di Fiverr apapun, kan bisa mengatur waktunya gini. Ketika kita gambar, kita nggak tahu klien kita di Fiverr atau konsumen kita di Twitter dan POD yang lain beli
atau ACC desain kita. Iya, ACC, email, notifikasi, cling, notifikasi $2, ada yang transaksi beli item produk kita. Padahal kita sedang tidur. Itu berkat kalau kita mau bekerja dan istirahat. Jadi bukan mengajarkan untuk wes turu wae lah jadi orang malas, enggak. Tuhan itu menyayangi kita ketika kita tidur pun itu diberkati. Nah, maksud saya pekerjaan efektif seperti kita itu ya gini. Wes pokoknya gambar baru ya istirahat, keluarga. Jadi di tahun 2017 ke sini itu pekerjaan saya malah gini, terbalik dari tahun 2005 atau 2003 sampai 2017. Dulu 30%, 40% untuk kehidupan sosial, keluarga dan lain-lain. Sekarang 70% itu kehidupan sosial, keluarga, di luar karya malahan. Sekarang 30% saya berkarya. Gambar saya lebih sedikit sekarang. Dan bukan sedikit itu bukan berarti cuan. Sedikit itu tetap ada cuannya, karena apa? Ya itu tadi, satu desain pun bisa dijual kemana-mana, bisa menghasilkan yang nilainya tidak sedikit. Lebih ke kerja cerdas. Iya, kerja efektif, ya kerja cerdas. Jadi saya tidak melulu ngejar quantity karena umur, karena pencapaian life goal saya kan, proses berpikir manusia kan berpikir ya, nanti umur sekian mau apa. Nah, 2017 saya menetapkan diri untuk resign itu mau menjaga anak-anak saya, mendampingi anak-anak saya dari kecil sampai dewasa mereka. Saya ada di sekitar mereka, ada untuk mereka. Jadi, kenapa saya kerja di rumah ya? Untuk keluarga, untuk bisa ngomong, untuk bisa masak, untuk bisa ngantar sekolah, karena ini pandemi ya nyinauni, dampingi sekolah online-nya. Saya tidak bayangkan kalau keduanya sama-sama bekerja, istri saya bekerja, tidak ada yang di rumah, pandemik, anak-anak sekolah online, yang kecil, yang SD, yang ngajari siapa, yang akan buka laptop atau HP-nya siapa, yang akan ngajari siapa. Nah, semua ada hikmahnya sih. 2017 transisi bagi saya ketika gajian hapus, tidak ada gajian, saya freelance full, itu masa-masa transisi. Semua lini profesi akan mengalami masa transisi ketika sebelumnya punya gaji tetap, kemudian punya usaha sendiri, entrepreneur gitu, wira swasta, pasti ada masa transisi. Nah, waktu itu masa transisi saya sudah lewat tahun 2017 ke 18, 2019 mulai bagus running sistemnya, dan masa pandemi 2020 ini sudah merasakan sistemnya jalan. Jadi saya mau gambar sedikit banyak itu sudah berkat Tuhan sudah ada. Jadi di satu situs sekian dolar, di situs lain sekian dolar, itu sudah bisa diatur. Jadi kebutuhan saya gambar sekarang itu lebih pada ada ide bagus, enggak? Ada ide bagus saya eksekusi, enggak ya? Enggak saya kerjakan, karena saya lebih dipaksa ya, saya lebih menggambar untuk ada ide bagus dulu, enggak? Ya saya enggak gambar. Dan terus saya juga meladeni beberapa klien juga, baik klien luar ataupun klien lokal, saya kerjakan semua, rupiah ataupun dolar sama aja. Jadi karena itu kan juga bisa buat backup dana kita. Mama yang transferan dari Tritless royalty gitu belum muncul, kan kita sudah punya jajan, uang segar lah, uang instan yang cukup untuk beli bensin, beli pupuk, beli gula, nempur beras, beli susu anak, gitu-gitulah yang. Jadi jangan terlalu kolot, pokoknya aku rak dibayar dolar pegah, kowe urung ngrasake nek engko ana wayahe rak dibayar dolar nangis. Maksudnya gini, semua diladeni lah untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri, UMKM, vendor sablon, para pelaku bisnis clothing, dibantulah dengan karya kita. Kita mau dibayar mereka berapa, deal-dealan aja. Bilang aja, saya bayar segini itu bentuk apresiasimu kepada saya juga, bentuk apresiasi saya bantu usahamu supaya jalan, kayak gitu-gitu. Jangan mematok, saya mau bayar saya paling enggak $1.000, $2.000, $500, ya nangis mereka, nggak iso. Kadang kala kan mereka butuh untuk menaikkan produktivitas mereka, pengen punya desain bagus dari kita, kita bikin ya sebagus mungkin ya, sama seperti kita ngeladeni di luar. Terus harga itu bukan soal gini loh, wah mas Dina harganya mau semono nantok toh. Harga itu bukan nilai yang matematis pasti eksak gitu ya. Nilai segini bagi saya sudah cukup.
nilai segini bagi yang lain mungkin tidak cukup. Itu lebih pada nilai segini, wong saya sudah bantu dia, rano sing iso ganti gitu. Iya. Gitu loh maksudnya. Dibayar segini, tapi saya sudah membantu ngopeni anak buah dia, clothingnya dia, kan wis worth it banget wis. Iya. Harga yang nggak bisa dibayar dengan rupiah itu tadi. Terus jangan terlalu saklek dengan harga yang walaupun ya terus harga sekian terus sampai orangnya ya kan bisa merasakan lah klien yang akan ngakali kita akan bekerja sama dengan baik akan terasa sih. Ini habis dia yang keterlaluan dan memang pada akhirnya tidak akan cuman hit and run sekali aja terus tidak ada kabar ya bisa terjadi seperti itu. Tapi itikat kita kan baik, mau bantu dulu usahanya dia. Biasanya rata-rata klien yang lokal nih, Mas aku sih nembil Mas. Itu alasan yang dipakai untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan budget mereka. Entah itu akan mulai dari awal atau enggak kan, pokoknya itikat kita ya wis tak bantu. Kowe arep ngakali aku ya urusanmu. Intinya aku jujur ya bantu nek akhirnya bukan ya kerasa dewi ini memang arep ngakali itu apa enggak. Nah, nanti kalau sudah ketemu klien yang pas sesuai harga kita ya enggak apa-apa diopeni dengan baik gitu aja. Gitu. Jadi untuk klien-klien saya yang melihat ini mungkin variabel angkanya tidak bisa sama satu klien dengan klien lain, tergantung deal-dealan kita, approaching pendekatan Anda ke saya bagaimana, perkenalannya dulu, terus mengajukan proposalnya seperti apa. Saya akan juga melihat desainer itu kan tidak cuma melulu eksekusi desain, tapi kan memberikan solusi pada kebutuhan klien, tidak cuma desain tok gitu, tapi kan klienmu butuh apa, solusinya gini, desainnya harus gini, terus nanti marketnya harus yang bagaimana kayak gitu-gitu sebenarnya. Menolong bisnis mereka juga lah sebenarnya, bukan cuma bentuk produk desain itu toh sebenarnya. Gitu Mas. Ya. Dah. Oke, terima kasih Mas Dina. Jangan lupa kalau mau beli kaos-kaosnya Mas Dina ke Adonai Clothing. Ya, Adonai Clothing, Kokilaf 77. Di Instagram atau bisa langsung kontak ke Mas Dina. Iya. Follow Instagramnya Kokilaf 77. Yap, benar. See you.